أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, mari sedikit kita belajar dan berusaha untuk memperbaiki diri kita berdasarkan kepada apa yang nanti kita akan pelajari. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Apakah itu pasangannya, orang tuanya, kakak adiknya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, dan ini juga yang sangat penting, yaitu para tetangganya. Jadi Islam sudah banyak menjelaskan, menerangkan kepada kita bagaimana kita berhubungan, bergaul dengan para tetangga. Islam adalah agama yang sangat sempurna, yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani. Dari sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik ya kepada para tetangga. Baik tetangga yang ada di hadapan kita, samping kanan kiri kita, dan yang ada di belakang tempat tinggal kita. Di samping itu, ya, dalil-dalil mengingatkan kepada kita agar kita tidak memberikan ketidaknyamanan, memberikan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi para tetangga, meskipun masih banyak di antara manusia, bahkan kaum muslimin, yang bersikap tidak baik kepada para tetangga. Mereka tidak bertenggang rasa, ya, mereka tidak peduli dengan para tetangga. Oleh karena itulah, ya, sekarang kita sedikit baca apa yang telah disebutkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufradnya, begitu juga Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, dan juga Ibnu Hibban. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, bercerita yaitu Abu Hurairah. Kila, pernah ditanyakan lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah diceritakan, pernah ditanya oleh seseorang, yaitu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah, sesungguhnya ada seorang wanita, ya fulanah lah namanya, dia itu taqumulail, ya suka gemar, ya berdiri di waktu malam, ya untuk sholat malam, mungkin juga membaca ayat-ayat Al-Quran, berzikir, dan yang lain-lain di waktu malam. Dia juga watasumun nahar, dia juga suka berpuasa di siang hari, yaitu berpuasa sunnah, apakah Senin Kamis, saum bayat, dan yang lain-lainnya. Wataf'alu, dan dia melakukan banyak kebaikan. Wa tasodak, dan dia juga suka bersodakoh. Namun watu'zi, dia suka mengganggu, dia suka menyakiti jironaha, yaitu tetangganya itu, bilisaniha, dengan lisannya. Ya, jadi wanita ini di samping dia rajin melakukan ibadah-ibadah, sholat malam, puasa-puasa sunnah, mengerjakan beraneka ragam kebaikan, dia juga suka bersodakoh, tapi dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya, apakah dengan cacian, dengan makian, dengan gibahnya dia, dengan fitnahnya dia, dan ya perbuatan-perbuatan buruk lagi dengan lisannya yang lain.
Kemudian faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah pun berkomentar. Kemudian Rasul pun bersabda menanggapi cerita ya orang yang bertanya kepada beliau, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita itu. Meskipun dia rajin melakukan ibadah-ibadah sunnah, di samping wajibnya dia suka sholat malam, puasa sunnah, bersedekah, mengerjakan beraneka ragam kebaikan, namun dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya, tidak ada kebaikan pada dia. Dan bahkan wahia dan dia itu adalah min ahlina, termasuk dari penghuni neraka, aliyadzubillah. Ya, jadi apapun kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang, namun dia masih suka, dia gemar melakukan ya perilaku yang tidak menyenangkan kepada tetangganya, itu menyakiti dengan lisannya, dengan lidahnya, dengan cacian, dengan makian dan seterusnya, dia tetap dimasukkan ke dalam neraka dan dia adalah merupakan penghuni neraka. Kemudian disambung lagi, kalau mereka bercerita lagi, bertanya lagi, wa fulanah, dan ada wanita lain, ya si fulanah, yang tusolil maktubah, hanya mengerjakan sholat-sholat maktubah yang wajib. Kemudian wa tasaddaqa bil aswar, di aswar, dan dia bersedekah dengan beberapa potong keju, ya. Wala tu'zi ahadan, namun dia tidak pernah menyakiti seseorang pun. Ya, ada wanita lain, ya dia itu mengerjakan sholat yang wajib saja. Ya, dia jarang atau barangkali sedikit mengerjakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat malam, kemudian juga puasa sunnahnya juga jarang, ya, dan dia juga ketika bersedekah pun hanya dengan sepotong keju. Cuma kelebihan dia itu tidak pernah menyakiti seseorang pun, termasuk tetangganya, termasuk orang tuanya, termasuk pasangan hidupnya, ya suaminya. Tidak pernah menyakiti kerabatnya, sahabatnya, dan seterusnya. Nah, tapi kerabatnya ini adalah tentang tetangga, dia tidak menyakiti seorang pun di antara tetangga. Kemudian faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Rasulullah SAW berkomentar ya kepada para sahabat tentang wanita yang kedua ini. Kata beliau, hiya min ahlil jannah, dia itu termasuk penghuni surga. Ya, Masya Allah. Ya, jadi untuk kita pahami bahwa hanya memfokuskan kepada ibadah-ibadah sunnah, tapi kemudian diiringi dengan perilaku yang tidak menyenangkan kepada orang lain, termasuk kepada para tetangga, ya itu akan tetap menjerumuskan orang tersebut ke dalam neraka. Maka kita sebagai seorang muslim, apalagi muslimah, ya, berdasarkan cerita ini, jangan kita hanya mengerjakan atau memfokuskan kepada ibadah-ibadah sunnah seperti sholat malam atau juga bersedekah atau puasa-puasa sunnah. Perbaiki hubungan kita dengan orang lain, perbaiki hubungan kita dengan para tetangga, bersikaplah baik kepada mereka. Apalagi Rasulullah SAW pun menegaskan dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Ya, jangan suka mengganggu tetangga, apakah dengan misalnya menyetel suara yang keras, menyetel musik dengan suara-suara yang keras, ya, atau membiarkan anak-anaknya itu bermain di halaman rumah orang sambil berteriak-teriak. Ya, ada kalanya sebagaimana kita juga ingin beristirahat, ya, ingin bercengkrama dengan keluarga, tetapi dengan kehadiran anak-anak kita ataupun anggota keluarga kita yang berada di halaman rumah tetangga itu dapat mengganggu. Mungkin mereka tidak menegur karena ada perasaan gak enak, sungkan barangkali, tetapi mereka sangat terganggu. Sebagaimana kita juga, orang sedang istirahat, sedang bercengkrama dengan keluarga, tiba-tiba ada anak-anak berisik misalnya, ya, dan orang-orang tuanya tidak peduli, pasti kita tidak hanya menyalahkan anak, tapi akan menyalahkan juga orang tuanya. Nah, di antaranya lagi adalah remaja-remaja berkumpul di suatu tempat,
lalu bermain gitar, nyanyi-nyanyi dengan keras-keras, seakan-akan kampung itu adalah miliknya, genjreng-genjreng sampai pagi misalnya. Mana boleh jadi ada orang yang sedang istirahat tidur, ada orang yang sedang sholat tahajud atau malam, atau ada orang yang sedang bermunajat karena suatu masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu perbuatan yang mengganggu tetangga. Maka wajib bagi kita untuk menghindarkan diri kita dan keluarga kita dari mengganggu para tetangga kita. Ya, sebagaimana kita tidak ingin diganggu, maka janganlah kita juga suka mengganggu tetangga-tetangga kita. Dalam sebuah riwayat juga yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, seseorang pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu kepada Rasulullah, yaitu, ya Rasulullah, innali jaran yu'zini. Ya Rasulullah, aku mempunyai seorang tetangga, di mana tetanggaku itu suka mengganggu diriku, apakah dengan lisannya, apakah dengan perbuatannya, ya, dan seterusnya. Bagaimana ya Rasulullah nih? Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, in talik fa ahrij mata'aka ila tariq. Kalau begitu engkau pulanglah dan kemudian keluarkan barang-barang milikmu ya ke jalan. Nah, kamu pulang sekarang. Ya, ambil barang-barang yang ada di rumahmu lalu letakkanlah di luar, ya, di jalan. Kemudian orang ini pun pulang dan kemudian mengeluarkan barang-barang miliknya itu ke jalan sebagaimana instruksi dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian orang-orang pun berkumpul. Ia bertanya kepada orang tersebut, "Masya'nuka? Ya, apa yang terjadi padamu? Kamu sedang apa? Barang-barangnya harus di dalam rumah, kenapa dikeluarkan di jalan lah?" begitu. Kemudian orang itu sebagaimana juga instruksi Rasulullah menjawab, "Li jarun yu'zini." Ya, fadakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala intalik fa akhrij mata'aka ila tariq. Ya, aku ceritakan ini, ya, jadi kata orang itu kepada orang yang bertanya, aku menceritakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku punya tetangga yang senantiasa menggangguku dan aku ceritakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul kemudian mengatakan kepada aku, pulanglah kamu, keluarkan barang-barangmu ke tengah jalan. Lalu orang-orang yang melihat kondisi seperti ini kemudian mengatakan, Allahumma la'anhu, Allahumma akhzihi, ya Allah laknatlah dia, ya Allah hinakanlah dia. Ya, itu. Jadi orang pun ya karena melihat pengaduan orang tersebut, ia merasa kasihan kepada orang itu dan mereka kemudian mengatakan, ya Allah laknatlah ya dia tetangga yang suka mengganggu itu, hinakanlah tetangga yang suka mengganggu itu. Nah, rupanya hal itu terdengar oleh tetangga yang suka mengganggu itu. Maka berangkatlah ia untuk menemuinya dan berkata, ya akhirnya si tetangga itu berkata, irji ila manzilika fa wallah la uzika. Wahai fulan, kembalilah engkau ke rumahmu, aku berjanji tidak akan lagi pernah untuk mengganggumu. Demi Allah, aku tidak akan lagi mau mengganggumu. Nah, itulah. Ya, jadi di masa Rasul pun ada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu mengganggu. Nah, kemudian ya Rasulullah memberikan saran, memberikan instruksi kepada orang yang diganggu oleh tetangganya untuk mengeluarkan barang-barangnya di jalan. Kemudian orang-orang yang lewat menanyakan apa yang terjadi, lalu dijelaskanlah seperti apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah. Kemudian orang-orang pun akhirnya mengutuk, mereka mendoakan kejelekan, keburukan, kehinaan kepada tetangga yang suka mengganggu itu. Nah, jadi artinya kalau kita suka mengganggu tetangga, lalu kemudian tetangga yang kita ganggu itu mendoakan keburukan kepada kita, maka bagaimana kita di hadapan Allah? Ya, kalau kita sudah terkena doa keburukan dari orang yang sering kita ganggu, apalagi kalau orang lain tahu, tetangga-tetangga yang lain atau orang-orang yang lewat tahu, atau orang mengetahui kita suka mengganggu seorang tetangga kita, lalu kemudian banyak orang melaknat, banyak orang mendoakan kehinaan kepada kita dan doanya dimakbulkan. Coba
maka rugilah kita, celakalah kita, sengsara kita ya di hari kiamat nanti. Maka sebab itu wahai saudara-saudaraku, ya bergaulah, ya bermasyarakatlah ya dengan para tetangga dengan pergaulan yang baik. Jangan kita ini ya mengeluarkan kata-kata yang buruk dengan cacian, dengan makian, ya dengan menggibah, dengan memfitnah, atau dengan perbuatan-perbuatan kita mengeraskan suara musik misalnya, atau genjreng-genjreng malam-malam itu mengganggu kenyamanan orang, apalagi tetangga kita sedang ada yang sakit dan seterusnya, atau kita membuang sampah ya ke halaman rumah tetangga misalnya, atau ya perbuatan-perbuatan lain yang tidak menyenangkan bagi tetangga kita. Itu pun berbicara dengan mereka dengan lemah lembut, dengan santun, jangan dengan ucapan-ucapan yang ketus, ya dengan ucapan-ucapan yang judes, ya karena orang yang terdekat dengan kita, ya pada saat kita di rumah itu adalah para tetangga. Mereka yang akan bergegas dapat menolong kita kalau kita ini membutuhkan bantuan. Ya, tapi kalau kita bersikap tidak baik kepada tetangga kita, mereka juga tidak akan peduli kepada kita pada saat kita membutuhkan bantuan. Bahkan mereka bersyukur ketika kita pindah. Sebagaimana kita juga kalau sudah tidak tahan diganggu oleh tetangga, kita juga akan pindah. Ya, pada Nabi kan mengatakan, inna syarrun nas indallah tarkuhun nas ittiqa afwahsihi. Seburuk-buruknya manusia di sisi Allah, seburuk-buruknya orang di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan, dijauhkan oleh orang lain karena takut akan keburukannya. Jadi kalau andai kata ada orang pindah, tetangga kita pindah dari sebelah rumah kita, ya karena takut akan keburukan kita, berarti kedudukan kita di sisi Allah itu sangat buruk. Ya, maka sebagaimana juga kita tidak ingin diganggu, jangan mengganggu tetangga. Kalau kita ingin kekerasan di rumah kita, maka buat orang juga kekerasan di rumahnya. Jangan suka saling mengganggu dengan para tetangga. Berhubungan baiklah dengan mereka, karena kita juga suatu saat barangkali membutuhkan bantuan mereka. Bagaimana kalau andai kata tetangga kita juga tidak peduli kepada kita pada saat kita membutuhkan bantuan, pada kita saat itu sedang membutuhkan bantuan. Ya, apakah orang-orang peduli ketika kita sedang pergi? Apakah mereka merindukan kita? Apakah mereka akan senang kepada kita kalau kita sedang berada di rumah? Ya, atau bahkan mungkin mereka bersyukur kalau kita sudah tidak ada di tempat itu. Atau bahkan kalau kita misalnya meninggal dunia, mereka akan berbahagia dengan ya hilangnya kita di hadapan mereka. Nah, ini semua karena keburukan kita. Maka bergaulah dengan cara yang baik, wahai saudara-saudaraku, ya supaya Allah memperbaiki hubungan kita juga dengannya. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan dapat memberikan faedah untuk kita seluruhnya, khususnya saya ya yang memiliki tetangga-tetangga, begitu juga anak-anak menantu saya juga, karena mereka sudah berkeluarga, tentu memiliki tetangga-tetangga yang harus mereka pergauli dengan baik. Dan juga untuk semua daripada kaum muslimin, belajarlah untuk bertetangga ya dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Ya, mudah-mudahan sekali ulang ini bisa dapat memberikan faedah kepada kita seluruhnya, dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك